إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Kok 40 hari masih ngelentuk, apa ngelentuk, belerek ya, belerek, kelihatan nggak semangat, nunggu sholat subuh tidur, itu berarti keluarnya itu masih kurang bermutu. Insya Allah malah kan. Maka keluar saat ini kita usahakan beda dengan keluar yang lalu-lalu. Keluar dengan sungguh-sungguh. Insya Allah malah kan. Kalau ngomong enak Pak, tapi kalau mengerjakan lebih enak lagi. Nah, insya Allah malah kan. Nah. Sate gulai baru diomong saja enak, kalau makan betul lebih enak lagi gitu. Jangan kita ini biasa ngomong yang jelek, ngomong aja enak, ngerjakannya itu sulit. Oh, jangan bilang begitu, nanti sulit betul loh nanti. Wong ki mandi karo cangkeme dhewe. Al bala'u muwakkalun bil mantiqi, katanya para ulama. Musibah itu kuncinya di mulut kamu sendiri. Kalau kamu bilang sulit, nanti oleh Allah akan jadikan sulit. Kalau kamu pikiran mudah, nah, jadi mudah. Maka ada santri TK itu belajar Iqra itu gak bisa-bisa. Nah, maka oleh ibunya itu, ini sulit apa mudah toh? Sulit Bu, jangan bilang gitu, mudah gitu ya, mudah, besoknya jadi mudah. Maka kita ini harus belajar husnudzon, baik sangka kepada Allah. Kalau begitu saya tidak bisa loh. Lah kalau Allah membisahkan apa kamu nggak mau? Ya menurut pengalaman yang dulu tuh nggak bisa, itu kan yang dulu. Allah setiap saat bisa merubah keadaan. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Kita ini senantiasa optimis, husnudzon, baik sangka, berharap kepada Allah. Berharap itu kepada Allah itu merupakan sebaik-baiknya ibadah. Jangan buruk sangka kepada Allah, jangan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Insya Allah, kan?
Namanya ta'ala, ini kerja-kerja agama ini sudah dikerjakan oleh nabi-nabi dulu, oleh para sahabat dulu, oleh para wali-wali dulu, dan telah mendatangkan macam-macam barokah, macam-macam perubahan di seluruh dunia. Maka kita ini jangan melihat zahirnya saja, lihat sejarah. Dulu Rasulullah itu satu orang, kemudian Allah datangkan Sayyidina Abu Bakar, Allah datangkan Sayyidina Ali yang masih umur 9 tahun, Allah datangkan Khadijah seorang wanita, cuman 3 orang. Tapi tiba-tiba 3 orang ini telah merubah seluruh dunia. Berjuta-juta orang berubah. Maka kita ini dakwah, entah orang menerima, orang menolak, jangan terkesan itu. Orang menolak, asalkan kita ini ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru saat-saat itu, saat kita ditolak itu doa-doa makbul, maka gunakan untuk doa hidayah, insya Allah. Kan? Jadi kalau kita ini ditolak, diusir, dihinakan, itu saat-saat doa-doa makbul bagi orang dakwah itu. Jangan kamu sia-siakan doa. Maka ada satu jamaah dari Pakistan itu dikirim ke sana, ke Afrika sana, daerah padang Sahara, kering kerontang. Di tengah perjalanan kehabisan air, maka mereka itu dengan doa menangis, ya Allah tolonglah kami, tolonglah kami. Tahu-tahu keluar air dari tanah itu. Maka pulang Karguzari direben kepada Syekh Abdul Wahab. Oleh Syekh Abdul Wahab itu dimarahi, kamu dapat kesulitan seperti itu, kamu tuh ke sana itu untuk dakwah, cari hidayah supaya orang dapat hidayah, kamu dapat kesulitan kok minta air. Orang tuh kalau dapat kesulitan dalam doa tuh minta hidayah, itu nanti makbul. Ya kok malah minta air, kamu itu sebenarnya mati sih nggak apa-apa kok. Ini para masyayikh itu berpikir tuh agak, kadang-kadang tuh utak kita ini piye tuh jadi karepe. Wong sedungane makbul ora malah diseneng, malah diseneni. Ya. Jadi semalaikan Allah Ta'ala, kalau kita mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam perjalanan kita usaha agama, saat itu saat doa-doa makbul, doalah yang sebanyak-banyaknya supaya Allah turunkan hidayah, supaya Allah keluarkan jamaah, supaya Allah hidupkan masjid-masjid, insya Allah malaikat. Nah begitu tuh baru da'i betulan. Nah malaikat Allah Ta'ala, maka kita usaha dakwah dengan penuh keyakinan. Yang dakwah itu kita dakwah, sahabat dakwah, tapi sahabat itu yakinnya dengan dakwah itu luar biasa sebenarnya. Maka para sahabat itu ke Mesir. Waktu itu Mesir masih dikuasai orang Nasrani. Itu Raja Mesir itu pakai pakaian serba hitam. Itu orang Nasrani pada zaman itu kalau pakai pakaian serba hitam, maknanya dia ini dalam keadaan siaga 1, gawat gitu. Maka sahabat datang kepada mereka, ya, pimpinannya rombongan sahabat ini namanya Ubadah ibnu Samit. Ubadah ibnu Samit radhiyallahu ta'ala anhu, ini orangnya tuh hitam gitu, yang putih cuma giginya tok, hitam orangnya itu.
Sehingga Raja Mesir itu baru melihat itu sudah merinding. Ini orang nggak kayak begini gitu, merinding. Maka Raja Ubadah ibnu Samit itu tanya kepada Raja Mesir, Raja Mesir, kamu kok pakai pakaian hitam-hitam kenapa? Katanya. Karena saya ini sudah bersumpah, katanya Raja Mesir. Saya sudah melihat orang-orang Islam mau masuk ke Mesir ini. Semua orang Islam akan saya usir semua, habis dari Mesir ini. Saya tidak akan berpakaian yang indah-indah sebelum orang Islam. Saya usir semua dari Mesir ini. Maka Ubadah mengatakan, oh ya nggak bisa toh, nggak bisa begitu. Kenapa nggak bisa? Karena Nabi itu sudah bilang Mesir ini akan diserahkan oleh Allah pada kita, pada orang Islam kok. Nggak bisa, kamu mesti kalah dengan orang Islam itu. Maka Raja Mesir itu marah. Kamu bohong, katanya Raja Mesir itu. Gak mungkin Mesir bisa dikalahkan sama orang Islam. Kata mbah-mbah saya dulu, katanya Raja Mesir itu, yang akan bisa menguasai Mesir ini adalah orang-orang yang kalau malam sholat, kalau siang selalu puasa. Kalau orang-orang seperti kamu nggak akan bisa, katanya Raja Mesir. Maka Ubadah itu, orang-orang yang malam sholat siang puasa ya kami ini, katanya. Maka langsung Raja Mesir bergitik, gawat ini. Tidak lama kemudian kalah. Jadi itu sampai orang kafir itu loh tahu pada waktu itu kehebatannya orang Islam itu kalau siang puasa, kalau malam sholat. Sehingga pasukan-pasukan Islam nggak bisa ditahan oleh siapa saja. Nah, sekarang kita ini keluar itu bagaimana? Makannya tambah banyak, di pondok sehari cuma 2 kali makan, kalau keluar malah 3 kali. Pulang gemuk-gemuk. Kalau malam tidur di pondok sudah lama saya tidak tidur nyenyak, Pak. Akan saya sempurnakan tidur saya. Loh, Masya Allah. Lah ini katanya mudzakarah sifat sahabat. Ini gimana kita ini? Insya Allah boleh kan? Jangan begitu. Kita keluar itu kalau bisa lebih mujahadah dari waktu di rumah. Pikirnya kita begitu. Kalau kita ini meningkat mujahadahnya, sudah jadi sunnatullah, akan meningkat iman kita, akan meningkat rasa kelezatan kita mengamalkan agama. Tapi kalau mujahadahnya dikurangi, maka nanti kelezatannya jadi kurang, imannya jadi melemah. Insya Allah malah kan? Dakwah dan yakin kepada dakwah, bahwa dakwah akan mendatangkan pertolongan Allah. Ibadah dengan yakin kepada ibadah, bahwa ibadah akan mendatangkan barokah-barokah. Taklim dengan keyakinan bahwa dengan taklim akan datang macam-macam kebaikan. Kamu dengar cerita sejarah namanya Raja Salahuddin Al-Ayyubi. Oh, Raja Salahuddin Al-Ayyubi itu raja hebat pada zaman dulu. Dia yang menaklukkan Palestina ketika Palestina dikuasai orang-orang Nasrani. Itu Raja Salahuddin Al-Ayyubi itu kemana-mana itu mulutnya nggak pernah berhenti zikir itu. Dan kalau perang itu aneh itu, di tengah-tengah perang taklim dulu. Beliau panggil para ulama, taklim. Di tengah perang kok taklim loh, aneh-aneh. Dan belum pernah ceritanya itu Salahuddin kalah perang itu. Kemarin itu ada jamaah dikirim ke Ngawi sana. Akhirnya ada orang ikut jamaah itu, kemudian mandi di kali tenggelam hilang. Ya, hati-hati ini ya.
Maka jamaah itu bingung, orang kampung cari-cari nggak ada. Akhirnya saya kirim dari pondok itu beberapa santri, coba lihat itu jamaah itu bagaimana ceritanya kok bisa hanyut hilang itu. Ya santri ini juga bingung carinya bagaimana. Di mana itu tenggelamnya? Di sini. Akhirnya sudah kita bikin taklim aja di sini katanya. Maka santri bikin taklim. Kira-kira taklim kira-kira 1 jam. Tahu-tahu loh itu muncul dari dalam tanah, dari dalam air itu. Bul, oh di sini langsung diambil, itu sudah mati. Ya. Maka jangan ini musim hujan, santri-santri jangan main-main ke kali ya. Wah nanti repot. Ini ambil-ambil jamaah, hati-hati. Jaga amalannya jamaah dan juga jasadnya dijaga. Kamu mewakili wali santri, mewakili kiai, bahkan kamu mewakili Rasulullah SAW untuk memikirkan umat, menjaga umat ini. Jangan teledor, insya Allah malah kan. Halo, ini taklim itu loh bisa untuk mencari orang hilang itu, ajib nggak? Nah, pokoknya semua amalan agama itu akan mendatangkan macam-macam barokah, pasti. Nah, karena amalan agama itu hubungan dengan Allah, hubungan kepada Allah, nggak akan rugi kita. Tapi harus sungguh-sungguh, yakinnya sungguh-sungguh. Dulu awal-awal dulu kira-kira 20 tahun yang lalu itu ada satu mahalah, itu ada satu rumah itu agak marah terus dengan orang masjid itu, orangnya marah terus. Maka orang-orang masjid datang sama saya, ini orang ini ganggu terus ke masjid ini, gimana ini? Saya bilang, katanya nasihatnya orang-orang tua itu diikram aja, diikram ini, pokoknya diikram sebaik-baiknya. Akhirnya satu hari itu orang yang marah terus itu mantu walimah gitu, anaknya diwalimahkan. Maka beberapa orang masjid itu khidmat di situ, membersihkan halaman, nata kursi, pokoknya ikram bisa-bisa. Setelah selesai walimah itu loh, tahu-tahu orang itu minggat atau hilang, nggak tahu kemana perginya. Maka dia laporan, itu orang itu sekarang nggak tahu minggat kemana tuh. Setelah dia ikram mau malah lari tuh. Iya, coba kamu ajak berantem nanti kan nggak lari-lari dia. Itu setan tuh takutnya itu dengan diikram aja. Insyaallah malaikat. Ini cerita malaikat bahwa orang itu mengamalkan agama itu dengan yakin pasti nanti ada barokahnya gitu loh maksudnya. Kalau belum tampak jangan kita kecewa, loh kok tidak tampak? Belum, bukan tidak, belum, ini bukan tidak. Mungkin tampaknya nanti setelah sekian hari, setelah 40 hari, setelah setahun, setelah 20 tahun, nggak tahu. Tahun 83 itu ada jamaah dari Pakistan jalan kaki dari Jakarta ke Banyuwangi. Amirnya itu namanya Abdul Sobur, saya kenal betul dengan orangnya itu. Itu mulai Ngawi sana yang sebelah barat saya nggak tahu ceritanya. Mulai Ngawi itu setiap ke masjid usir, wah kamu diusir terus itu. Nggak diusir di Temboro, di Ikram di Temboro itu. Nah yang saya aneh itu, yang saya ngerasa aneh itu, masjid-masjid yang dulunya ngusir Abdul Sobur itu hampir semua sekarang itu jadi mahalah-mahalah kuat, bahkan jadi markas-markas. Apa nggak aneh itu? Sama kita. Tapi itu sudah setelah kira-kira 20 tahun terjadi hal-hal yang tidak dikira-kira. Nabi dakwah di Mekah yang paling musuhi orang Quraisy
awal-awalnya, tapi akhirnya yang paling membantu, yang menyebarkan agama seluruh alam juga orang Quraisy. Maka kita ini dalam dakwah kita berharap pada Allah, insyaallah. Yang paling keras kepada Nabi orang Taif. Nabi dilempari batu, diusir nggak karu-karuan di Taif. Tapi akhirnya orang Taif inilah yang menyebarkan agama ke Pakistan, India, sampai ke sini. Orang Taif, Muhammad bin Qasim itu orang Taif. Jadi kita ini dalam dakwah itu belajar tawajuh pada Allah, belajar baik sangka kepada Allah, jangan terkesan dengan keadaan, jangan kecewa dengan keadaan-keadaan. Insyaallah kan? Katanya Syekh Abdul Wahab, dakwah itu seperti orang pasang listrik, katanya beliau. Pasang listrik itu pasang tiang dulu, pasang tiang. Asalkan kamu pasang listrik itu, pasang tiang listrik itu dengan perintah dari PLN, ringkisah gitu. Kamu pasang aja listrik itu, pasang tiang listrik itu. Nanti tahu-tahu PLN akan kirim orang pasang kabel. Nanti kirim lagi orang pasang lampu ke rumah-rumah. Nanti akan dikirim orang pasang macam-macam. Begitulah dakwah. Kita masuk ke masjid, pasang tiang, ikhlas karena Allah, ini karena Allah. Nanti satu saat Allah akan kirim orang untuk pasang kabelnya, pasang lampunya, pasang yang lain-lain, insyaallah. Maka yang ikhlas. Tapi kalau pasang tiang itu bukan dengan perintah PLN, maunya sendiri, nggak akan dipasang kabel, karena itu tidak resmi. Nah, amalan tidak resmi itu amalan bukan karena perintah Allah, tidak ikhlas itu. Ini nanti akhirnya nggak ada terusnya. Contohnya ya jamaah Pakistan untuk Sobur itu, insya Allah itu orang ikhlas. Nyatanya itu dia datang nggak ada yang terima, tapi lama-lama Allah datangkan lagi, Allah datangkan lagi, akhirnya banyak tempat-tempat yang hidup. Insya Allah kita mulai kan. Nabi pergi ke Taif diusir-usir, tapi akhirnya orang Taif masuk Islam semua. Untuk itu semuanya kan, yang kemarin, yang pagi tadi belum mendaftarkan, semua yang belum mendaftarkan 4 bulan atau 40 hari, yang belum dapat jamaah, ringkisnya itu. Semua yang belum dapat jamaah, yang belum mendaftarkan 4 bulan 40 hari, silakan berdiri ke selatan biar dibentuk jamaah. Monggo. Yang belum mendaftarkan, monggo. Sing dereng daftar, sekarang ulan sekarang untuk sini, sing dereng untuk jamaah, monggo kula aturi jumeneng ngidul lho, monggo. Oh ketinggalan enten oh. Loro. Oh dilintune malih. Sing dereng asal jamaah ngidul nika. Sing dereng angsal jamaah ngidul. Ngidul mriko wan ngoten tasile ngenteni jenengan niku. Monggo. Monggo malih sinten malih monggo. Sing badhe medal 4 bulan 40 hari enjing-enjing mantun salat subuh langsung bayin hidayah, Mantun salat subuh langsung bayin hidayah. Makanya dalu niki dituntasne pembentukan jamaah. Monggo. 4 bulan 40 hari tambah masa, sisa masa, pokoknya sing injing-injing badhe medal, monggo kula aturi jumeneng idul. Semua sudah daftar? Alhamdulillah. Ini berarti pejuang-pejuang semua yang di sini ini. Masya Allah, semoga Allah terima kita semua. Dalam suasana zaman yang hiruk pikuk seperti ini semuanya kan, ya, kita oleh Allah ditolong untuk amal agama, untuk mikiran agama, ini mahal semuanya kan. Maka kita syukuri semuanya kan, kita syukuri. Orang-orang sibuk dengan dunia,
kemudian Allah gerakkan kita sibuk mikir agama, mikir akhirat, tidak akan rugi. Wallah, tidak akan rugi, saudara. Nah, kita syukuri betul-betul, insyaallah ya. Tapi syukur ini jangan dicampur dengan sombong. Oh, nggak boleh, nanti rusak. Kita usaha agama habis-habisan, tapi kita harus punya pandangan baik kepada seluruh orang Islam, karena kita tidak tahu rahasia hati orang itu semalekan. Ketika Sayyidina Umar masuk Islam, Sayyidina Umar dulunya musuh agama. Ketika beliau masuk Islam, maka beberapa sahabat itu dikasih tahu sama temannya, Umar masuk Islam. Nggak percaya saya. Kalau ontanya Umar masuk Islam itu ya masuk akal. Kalau Umar masuk Islam, Umar kok masuk Islam? Nah. Tapi ternyata betul, bukan hanya masuk Islam, jadi orang yang paling hebat di kalangan umat ini setelah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kita nggak tahu semalekan ya. Jadi walaupun orang itu kelihatannya itu baru melihat mukanya saja sudah senep kita ya. Kita jangan buruk sangka, insya Allah malaikat. Kita baik sangka, apalagi kepada para ulama ya, orang-orang soleh di kampung. Kamu tuh soleh aja nggak mau dakwah, ke neraka duluan kamu tuh. Oh, jangan begitu. Itu kamu bukan dakwah, merusak dakwah kalau gitu tuh. Jangan begitu ya, insyaallah. Kita ceritakan fadilah-fadilah dakwah ya. Tapi dengan tawadhu. Dengan tawadhu. Apalagi pada para ulama. Para ulama sudah sibuk dengan agama, dan Allah sudah tampakkan manfaatnya juga. Ini agama ini sampai sekarang itu masih 80% di Indonesia ini, termasuk barokahnya ulama-ulama di pondok-pondok, di surau-surau, di masjid-masjid ngurus agama. Maka kita jangan sampai punya pandangan buruk kepada mereka, insya Allah malaikat. Jangan sampai punya pandangan buruk. Itu ulama apa? Nggak punya jenggot, nonton TV gitu kok ulama apa? Kamu tuh dakwah apa kayak begitu itu juga? Dakwah kok nyaci maki orang, nggak lihat kebaikan orang, lihat keburukan orang. Itu dakwah bobrok itu. Nah, kalau malaikat marahi kamu begitu itu nanti. Jadi jangan begitu. Kalau kita begitu nanti nggak bisa dakwah. Kita ditipu sama setan, perasaannya orang itu jelek semua, yang baik saya sendiri. Lah kalau sudah begitu, Nabi mengatakan, siapa mengatakan halakan nas, siapa mengatakan manusia sudah rusak semua, maka fahuwa ahlakuhum, dialah yang paling rusak. Jadi orang itu sudah panjenengan, orang sudah rusak semua, sebetulnya dia itu yang paling rusak, motornya rusak. Kita punya pandangan baik pada seluruh umat Islam, insya Allah malaikat. Baik yang sudah keluar, yang belum keluar, semua kita punya pandangan baik. Lihat baiknya aja. Kita doa pada Allah, ya Allah tampakkan kebaikan para ulama, tampakkan kebaikan umat ini kepada hatiku, sehingga aku sayang kepada mereka. Janganlah ditampakkan keburukannya sehingga saya marah kepada mereka. Begitu insya Allah malaikat. Nggak usah ingin tahu keburukan orang itu, nggak usah. Orang itu kalau melihat keburukan orang itu lama-lama dia sih jadi buruk kok semuanya kan. Nggak usah melihat keburukan orang, nggak usah bicara keburukan orang, nggak usah mikir keburukan orang. Sebagaimana kata Nabi, kurang lebihnya, beruntunglah orang yang sibuk dengan kesalahannya sendiri sehingga lupa kesalahannya orang. Yang kita pikir bagaimana dakwah saya meningkat, bagaimana taklim saya meningkat, ibadah saya meningkat, khidmat saya meningkat. Itu yang kita pikirkan. Beruntunglah orang yang sibuk dengan memperbaiki dirinya
sibuk dengan memperbaiki kesalahan dirinya sehingga lupa dari kesalahan orang. Celakalah mafhumnya orang yang senantiasa mikir keburukan orang sampai lupa keburukan dia sendiri. Insyaallah kan? Nah, ini dakwah kita ini mau islah man. Lah bagaimana tuh Pak, mau jelas buruk kok nggak boleh dilihat burukannya itu loh. Oh, nek ngono kowe iki jadi polisi kowe kok gak jadi dai. Dai itu memang begitu. Ini Nabi Isa alaihissalam kan. Ya, ini melihat orang mencuri jelas dilihat sendiri, maka Nabi Isa ngasih jangan mencuri, nggak bagus. Maka orang tadi mengatakan kepada Nabi Isa, saya tidak mencuri kok. Dia bohong. Oh, tidak mencuri, berarti saya yang keliru, berarti mata saya keliru lihat ya, maaf ya. Nabi Isa itu dicuaci maki orang, kan? Dicuaci maki orang, tapi diem aja. Sehingga sahabatnya itu gregetan. Ya Nabi Allah, kenapa nggak dibantah itu orang ngomong seenaknya jadi? Maka beliau ini mengatakan, saya ini nggak biasa ngomong jelek, mau ngomong jelek nggak bisa saya, katanya. Begitu salah ya. Jadi kita ini belajar ngomong baik sampai ngomong jelek itu nggak bisa gitu loh. Itu bahasa gitu nggak bisa saya ngomong jelek itu. Jangan kita ini biasa ngomong jelek, ngomong kasar, nggak usah. Ngomong yang lembut-lembut, yang baik-baik saja. Insyaallah. Kita ingin jadi seperti air yang jernih, begitu dakwah. Kalau air itu jernih, banyak orang yang mau minum. Tapi kalau air itu kotor, bagaimana? Siapa yang mau minum? Kecuali terpaksa aja. Kalau kita ini orang yang akhlaknya baik, kata para ulama, musuhnya pun terpaksa mencintai. Kalau orang akhlaknya buruk, temannya pun terpaksa membenci. Maka kita akhlaknya baik, insyaallah ya. Ada lagi yang belum daftar 4 bulan 40 hari, monggo. Udah daftar semua. Nah, sekarang kita siap-siap